berhenti. Ayolah Ida Laila. Untuk backsound ya malah. Ayolah. Bentar dulu. Wifi terputus. Tahu-tahu putus tuh, Bu? Tahu-tahu putus jaringan. Maunya pakai backsound. Aduh. Oke deh, nggak usah pakai backsound. Sebentar. Rosni, ayah siaran dulu ya. Ayah kerja dulu ya. Zoom ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Suara saya sudah jelas. Maaf tadi mau saya kasih backsound lagu malah jaringannya mendadak terputus. Tapi nanti di penutupnya saya setelkan ya. Ya, teman-teman semuanya, pada kesempatan malam hari ini saya akan menyampaikan sebuah topik yang mampu menggenjot omset ya. Mampu menggenjot omset dalam jumlah sangat besar karena mengingat potensi Indonesia ini dari sektor pertanian sangat luar biasa. Dan saya punya produk pupuk dengan berbagai macam varian ya, antara lain pupuk organik cair POC NASA, kemudian pupuk organik serbuk Green Star, kemudian ada pupuk padat Super NASA sebagai starter kesuburan, terus ada Power Nutrition, ada Super NASA Granul, dan ada produk tambahan yaitu Hormonic. Dimana kalau produk itu dipakai di lahan pertanian hasilnya sangat luar biasa. Dan potensi agro tidak hanya di sektor pertanian tetapi di sektor peternakan dan perikanan. Populasi peternakan kita sangat banyak. Dari ternak rumenansia sampai unggas itu ada. Jadi rumenansia adalah hewan yang memamah biak, namanya rumenansia. Terus hewan yang arumenansia yaitu hewan yang tidak memamah biak, seperti halnya babi, ayam, unggas ya. Terus masih banyak kelinci. Kelinci itu memamah biak. Terus yang memamah biak itu kambing, kerbau, sapi. Ya. Terus ada potensi perikanan juga, baik perikanan darat air tawar maupun air payo dan air asin. Sementara garis pantai di Indonesia ini sangat luas sekali, sehingga kalau NASA punya produk untuk agrokompleks, artinya NASA itu peduli tentang nasib mayoritas bangsa ini. Karena mayoritas bangsa kita ini bergerak di dunia agrokompleks. Mereka adalah pelaku-pelaku budidaya, mereka pelaku distribusi, dan mereka pelaku pemasaran. Dan sangat cocok sekali kalau NASA menjadi MLM pertama yang menggarap potensi agrokompleks. Tetapi permasalahan di agrokompleks apakah sederhana? Ternyata tidak. Jadi saya akan cerita sedikit
tentang kenapa NASA itu memilih jalur distribusinya lewat MLM. Ya, kenapa NASA ini memilih jalurnya lewat MLM? Kok tidak produk NASA itu dititip-titipkan ke toko-toko? Kok tidak dititip-titipkan ke warung-warung? Kok tidak dititip-titipkan ke Indomaret? Karena begini, karena produk NASA itu sebuah teknologi terkini, ya, sebuah teknologi terkini yang mampu menyelesaikan banyak masalah di lapangan, menyelesaikan banyak kasus di sektor budidaya. Tetapi produk ini mengandung ilmu pengetahuan, ya. Jadi tidak hanya sekedar pupuk, tidak sekedar pengendali hama, tidak sekedar penyubur, tidak, tetapi mengandung ilmu pengetahuan yang luar biasa. Sementara kita tahu petani di Indonesia ini, mereka ini menjadi petani karena profesi atau hanya karena punya lahan? Tolong dijawab. Petani di Indonesia ini menjadi petani karena memang profesi atau hanya karena kewarisan lahan? Rata-rata hanya kewarisan lahan. Jadi menjadi petani karena punya lahan. Sehingga merasa sudah punya lahan, diwarisi lahan, kok tidak digunakan untuk budidaya, kok tidak digarap, dia akan malu dengan kanan kirinya. Sehingga menjadi petani hanya karena punya lahan, bukan karena pengetahuannya, bukan karena profesi. Tidak, enggak. Bu Rini Astuti salah. Petani itu bukan profesi, ya. Nyatanya kenapa kalau tidak profesi? Nyatanya mereka enggak pede. Mereka tidak pede, mengakui saya petani itu nggak pede. Kalaupun mengaku saya petani, mereka ngomongnya begini, saya hanya petani. Saya hanya petani kecil. Lahan saya hanya 1000 meter. Padahal lahan 1000 meter itu kalau dijadikan lahan ATM, wow, spektakuler. Spektakuler. Kenapa? Karena lahan 1000 meter itu kalau ditaruh mesin ATM itu jadi banyak. Dan kalau mau lahan 1000 meter itu bisa menjadi 1 hektar. Asal apa? Di tingkat 10. Di tingkat 10. Lantai 1 1000 meter, lantai 2 1000 meter, lantai 3 1000 meter, lantai seterusnya sampai 10 lantai itu sudah 1 hektar itu. Betul apa betul? Jadi petani di Indonesia menjadi petani hanya karena punya lahan. Buktinya apa? Buktinya dari zaman dulu sampai sekarang masalah tikus nggak selesai. Betul apa betul? Dari dulu sampai sekarang masih bingung mengatasi masalah wereng. Betul apa betul? Dari dulu sampai sekarang petani masih kisruh masalah gagal panen. Betul apa betul? Dari dulu sampai sekarang petani masih bingung ketika panen mau memasarkan kemana coba. Artinya petani itu profesi atau karena punya lahan? Karena punya lahan. Beda kalau petani menjadi profesi. Dia bercocok tanam, hasil panennya dia bisa memarketkan sendiri. Anaknya petani dilatih, disekolahkan untuk marketing. Jadi petani sudah menemukan pasar sendiri. Nyatanya tidak. Anak petani pun nggak mau menjadi petani. Berarti petani masih ada sebut sebagai profesi? Tidak. Nyatanya lahan petani itu nggak ada yang berkembang kok. Sekarang punya lahan 1 hektar, dalam kurun waktu 10 tahun apakah jadi 2 hektar? Tidak. Apakah menjadi 3 hektar? Tidak juga. Padahal setiap tahun dia budidaya dan setiap tahun dia panen. Sawah sebelah dijual aja dia nggak sanggup beli. Berarti petani bukan profesi. Petani menjadi petani hanya karena punya lahan. Nyatanya kalau anaknya jadi tentara sawahnya dijual mau kok. Padahal mulia mana? Petani apa tentara? Makmur mana? Petani apa tentara? Ya makmur petani. Karena petani itu menanam 1 bibit, ya, 1 biji gabah, ditanam itu menjadi bibit, ya, benih 1 butir gabah ditanam menjadi bibit.
bibit itu berkembang biak dari satu butir, ya, butir gabah menjadi 25, menjadi satu rumpun. Satu rumpun ada 25. Betul kan? Nah, setiap rumpun menghasilkan 25 anakan dan setiap anakan menghasilkan 276 butir. 276 butir dikalikan 25 anakan. Ketemunya berapa? Banyak, ya kan? Dari satu butir menjadi banyak. Nah, petani nggak pernah berpikir seperti ini. Andaikan dia investasi Rp1 dalam waktu 115 hari menjadi sekian juta. Mereka nggak pernah berpikir. Nah, untuk penyelesaian masalah ini, maka produk NASA harus ada sistemnya, sistem pendidikannya. Tidak hanya jualan pupuk, tidak. Kalau hanya jualan pupuk, tinggal domplekan urea saja sudah selesai itu. Tinggal minta tolong Tukul Arwana untuk promosi, ini POC NASA bagus, itu aja sudah boom itu. Tapi permasalahannya adalah petani harus di-upgrade ilmu pengetahuannya. Ya, di-upgrade mentalnya, motivasinya, ilmu pengetahuannya, ilmu budidayanya, sampai ilmu marketingnya. Maka NASA menggunakan sistem network marketing. Harapannya adalah satu orang Pak Agung Setiawan melatih 10 orang seperti Pak Ali. Pak Ali melatih 10 orang seperti Pak Ardi. Pak Ardi melatih 10 orang seperti Sindu. Kira-kira jadinya berapa? Satu orang melatih 10. 10 ini masing-masing melatih 10. 10 ini masing-masing melatih 10. 10 ini masing-masing melatih 10. Dalam waktu kurang dari 5 tahun, seluruh petani di Indonesia meningkat ilmu pengetahuannya, meningkat ilmu marketingnya, meningkat ilmu panennya, meningkat mengatasi tikus sudah nggak bingung, mengatasi wereng suntuk sudah nggak bingung. Nah, saya adalah salah satu orang yang digembleng oleh PT Natura Nusantara dan Dem Network menghasilkan orang yang memiliki kemampuan berbicara, kemampuan berbudidaya, kemampuan mengatasi penyakit tanaman, sampai mengatasi penyakit manusia. Saya adalah produknya. Nah, malam hari ini Bapak sekalian akan saya berikan satu materi yang dulu pernah saya geluti di tahun 2006 sampai 2008. Siap ya? Oke, tepuk tangan dulu untuk Anda semuanya. Dan silahkan diseruput kopinya. Mantap. Oke, saya akan menggunakan media kertas. Saya akan mencoret-coret bagaimana caranya meyakinkan petani. Bagaimana cara meyakinkan peternak dan petambak. Karena begini, meyakinkan orang itu sulit. Petani meyakinkan petani aja sulit. Apalagi petani ketemu orang seperti saya, itu saya meyakinkan dia sulitnya setengah mati. Kenapa kok dia sulitnya setengah mati? Karena dia tahu tangan saya halus, tidak kapalan. Mereka pikir orang yang ilmu pertaniannya bagus itu tangannya kapalan. Ya kan? Begitu ada orang yang kapalan, ya kapalan kemudian cerita pupuk NASA bagus, hasil panennya sekian. Si petani lain akan menyangkal, baru panen sekali aja sombong. Ya, petani itu aneh. Dikasih ilmu baru, mereka ngomongnya nggak biasa. Dikasih ilmu yang gampang dan murah, mereka menyebelkan, aku habis banyak saja gagal panen kok. Nah, pada malam hari ini saya akan sampaikan sebuah topik atau teknik-teknik bagaimana saya dulu bertarung di lahan pertanian, meyakinkan banyak petani-petani. Dan akhirnya saya ketemu gayanya. Akhirnya saya bisa closing banyak sekali. Dan alhamdulillahnya karena saya dulu praktek, sampai sekarang ilmu itu nggak pernah lupa. Jadi orang yang praktek nggak bisa lupa. Tapi kalau orang yang mikir, lupa. Oke, saya lanjutkan dengan kertas. Ya, saya menggunakan kertas karena
Ini yang saya gunakan ketika saya dulu presentasi kepada kelompok tani. Ketika ada permintaan presentasi di sebuah kelompok tani, biasanya saya minta begini, Pak, Bu, sebagai pemateri di acara nanti itu siapa saja? Siapa saja, berapa orang yang menjadi narasumber? Kalau ada, saya milih paling belakang. Paling belakang. Ya, paling belakang. Tapi kalau nggak ada yang lain, biasanya pertemuan petani, kelompok tani itu dibarengkan dengan acara apa, Pak? Ya, biasanya acara simpan pinjam. Simpan pinjam. Nah, saya ngomong ke panitianya, saya nanti setelah acara simpan pinjam saja. Karena kalau ditaruh di depan atau sebelum simpan pinjam, biasanya, Mas, Anda saya kasih waktu 2 menit. Mas, Anda saya kasih waktu 5 menit. Masa menjelaskan rumus panen hanya waktu 2 menit, 3 menit kan nggak mungkin. Pasti 1 jam. Tapi kalau ada presentasi yang lain dari dari pupuk lain, biasanya saya main di belakang. Biarkan yang lain menjadi pemateri dulu, saya belakang saja. Nah, setelah giliran saya ngomong, baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian, Bapak Ibu petani semuanya. Pada kesempatan kali ini saya datang ke sini bukan untuk menggurui dan bukan untuk jual produk. Jadi perkenalkan, nama saya Sindu. Saya dari NASA. Kedatangan saya ke sini bukan untuk jual produk. Ya, bukan untuk jualan. Sehingga mereka senang, oh aku gak perlu beli, ya kan? Mereka udah senang dulu, alhamdulillah aku tidak perlu beli, aku tidak perlu mikir untuk menolak. Tetapi kedatangan saya ke sini untuk bertanya pada Bapak Ibu semua. Ibu semua. Nah, pertanyaan saya adalah, Pak Tani itu butuh apa sih? Petani atau peternak atau petambak itu butuh apa? Nah, langsung saya ajukan, Bapak Ibu sekalian di sini ya. Saya Sindu dari NASA. Saya datang ke sini bukan untuk jualan, tapi saya datang ke sini untuk mengucapkan terima kasih karena selama ini Bapak itu nggak ada yang nyuruh saja sudah bercocok tanam. Bapak Ibu sekalian itu tidak ada yang nyuruh, itu sudah beternak, sudah mengelola perikanan sehingga saya bisa makan setiap hari dengan lahap. Dan akhirnya saya bisa tumbuh dan besar seperti ini. Nah, saya pada kesempatan ini mau balas budi, Pak. Saya pengen ngerti, Bapak petani, peternak, petambak ini butuh apa? Rata-rata petani akan mengatakan petani butuh benih, kemudian obat, kemudian alat budidaya, alat semprot, ya, kemudian butuh apalah ya. Nah, kemudian saya tanya, oke Pak, Bapak butuh bibit ya. Bibit yang gimana Pak? Bibit yang bagus. Obat yang gimana Pak? Obat yang cespleng. Alat semprot yang gimana Pak? Yang awet. Loh, keren kan? Saya mengajukan banyak pertanyaan kepada petani. Baiklah Pak, seandainya Bapak sekarang ini sudah dapat bibit ya. Bibit bagus sudah Bapak peroleh. Obat yang dahsyat, cespleng sudah Bapak peroleh. Alat saprodi sudah Bapak peroleh. Kira-kira dari 3 produk ini, 3 hal yang Bapak butuhkan ini, Bapak mau ngapa? Saya mau menanam. Oh, menanam. Lahan Bapak berapa? 1 hektar. Wah, ini berarti inilah kantor petani. Ya, ini lahannya adalah kantornya petani, namanya Kuala Lumpur. Kenapa? Karena penuh lumpur. Kalau tambak udang itu, wah ini kuala udang, ya kan? Kalau isinya sapi, wah ini kuala sapi.
karena bentuknya kotak. Nah, akhirnya terus lahan Bapak ini mau diapakan? Mau saya tanami. Saya tanami bibitnya, kemudian saya rawat dengan obatnya, saya semprot dengan rutin. Oh gitu ya. Lah, ini kantornya Bapak itu seluas berapa? 1 hektar. Oh 1 hektar. Oke deh. Nah setelah nanti panen Pak, panennya ini berapa lama? Petani akan mengatakan 3 bulan. Kurang sama olah lahan 1 bulan. Berarti total 4 bulan. Wah, Bapak budidaya selama 4 bulan. Ini panennya menghasilkan berapa ini 1 hektar ini? Menghasilkan 6 ton Mas. Oh ya. Menghasilkan 6 ton atau 6.000 kilogram. Oke deh Pak. Terus ini mau diapakan ini? Ini mau diapakan ini? Oh saya jual. Oh dijual. Sekilo laku berapa Pak sekarang? Sekarang laku 4.000. Oke 4.000. Tinggal saya hitungkan begini aja. 6 kali 4 24. Nolnya 1 2 3 4 5. 1 2 3 4 5. Oh petani dapat ini 600 juta ya. 1 2 3 4 5. 1 2 3 4 5. Ya. Ini kurang ya. 6.000 kilo kalikan 4.000. 600 6 ton itu 6.000. Oh, saya salah. Nolnya berarti 1. Nah, berarti Bapak dalam waktu berapa tadi? Selama budidaya 4 bulan, Bapak menghasilkan 24 juta. Ya. Besar Pak ya? Wow, besar. Untuk 24 juta ini Bapak peroleh dari berbudidaya selama 4 bulan. Maka 24 ini dibagi 4 Pak. Ketemunya berapa? Ketemunya 6 juta. Nah, berarti setiap bulan Pak Tani mendapatkan uang real dari Kuala Lumpur ini sebesar 6 juta rupiah tiap bulan. Untuk apa ini Pak? Ya untuk makan. Oh makan. Pak Tani makan sehari berapa kali? 3. Satu keluarga berapa orang? 4. Oh, berarti 12 piring Pak ya? Iya. Ketemulah 12 piring. 12 piring kalikan 30. Ketemunya setiap bulan Bapak harus mengeluarkan berapa piring ini? Ketemunya adalah 36 piring. Kok 36? 360 piring Pak. Untuk satu keluarga. Lah satu piring harganya berapa? 10.000. Kalikan Pak. 36. Nolnya 1 2 3 4 5. Tuh 2 3 4 5. 3.600.000 Pak. Padahal Bapak hanya dapat tiap bulannya 6 juta. 6 juta kurangi 3.600.000. Sisanya berapa Pak? 4 juta. Nah ini tuh biaya sekolah, biaya macam-macam. Sama untuk mengembalikan pupuknya ini sama bibitnya cukup nggak Pak? Oh ya bangkrut ya, akhirnya bangkrut. Baik Bapak, sebetulnya yang Bapak butuhkan adalah duit. Duit diperoleh dari mana? Dari hasil panen. Nah kalau hasil panen Bapak hanya 6 ton, maka kurang. Makanya Bapak-bapak kumpul di sini untuk acara simpan pinjam. Banyak yang nyimpan, apa banyak yang pinjam Pak? Ya banyak yang pinjam. Ternyata kumpulan bukan untuk perkumpulan petani, bukan untuk meningkatkan hasil pertanian, bukan untuk tambah wawasan, tapi hanya untuk simpan pinjam. Nah Pak, saya punya teknologi yang mana dari 6 ton ini bisa menjadi 12 ton. Nah, tapi karena waktunya nggak cukup, nah saya pamit saja Pak. Karena untuk menjelaskan dari 6 ton ke 12 ton ini butuh waktu panjang. Nggak mungkin waktu 5 menit, 10 menit nggak mungkin. Dan ini harus ada alatnya. Ya Pak, padahal saya itu sebetulnya bawa solusi untuk meningkatkan dari 6 menjadi 12. Ya, dari 6 ton menjadi 12 ton. Ini Bapak hanya keluar biaya tambahan kurang lebihnya hanya sekitar 800.000.
Ya. Bapak tambah 800.000, tapi Bapak tambah 6 ton. Padahal 6 ton ini 24 juta loh, Pak. Oke. Hanya tambah 800 sampai 1 juta rupiah. Tapi maaf Pak ya, produk yang saya bawa ini sudah laku. Jadi ketika saya berkumpul ke petani ini, saya bawa kardus, Mas. Bapak Ibu sekalian ya, saya bawa kardus 5. Saya bawa kardus 5. 1, 2, 3, 4, 5. Ya. Kardus-kardus ini hanya tata di sepeda motor atau hanya saya taruh begitu aja. Maka ini solusinya yang untuk ini, untuk menaikkan hasil ini sudah dibeli oleh kelompok tani yang lain. Kelompok tani yang lain. Nah, kecuali Bapak memaksa saya untuk drop di sini. Nah, kalau Bapak kepengen mendapatkan pupuk ini, nanti saya akan kasih tahu bagaimana caranya meningkatkan 6 hingga dari 6 ton menjadi 12 ton. Jadi begini, yang namanya tanaman padi, maksimal genetiknya bisa menghasilkan 30 ton. Yang bisa ini Pak, ini hanya Jepang. Kalau negara kita belum. Kenapa kok belum? Karena kalau orang Jepang itu kompak-kompak Pak orangnya. Ngatasi apa-apa itu kompak-kompak. Kalau kita ini kan mau ngajari temennya nggak enak, nggak ngajari ya kasihan. Tapi kalau ngajari dikiranya sombong. Maka secara apa ya, genetik tanaman padi di Indonesia bisa menghasilkan 28 ton. Masih di bawah Jepang. Padahal secara logika penyinaran matahari kita itu lebih besar, lebih lama daripada Jepang. Maka sebetulnya bisa lebih dari 30 ton, melebihi Jepang. Tapi karena sumber daya manusianya ini masih apa ya, belum profesi ya. Punya lahan hanya karena kewarisan, ya akhirnya 28 ton ini dianggap spektakuler. Nah, begini Pak, sebetulnya tanaman padi itu bisa dari 6 ton ke 12 ton. Kalau 6 ton itu jumlah anakan padinya hanya 25. Tapi kalau 12 ton itu anakan padi 50. Tapi kalau anakan padi bisa ditingkatkan menjadi 100, bisa tembus 28 ton. Asal ada syaratnya. 1, harus ada starter kesuburan Pak. Jadi tanah Bapak itu sudah subur, seperti sepeda motor itu, tanah Bapak itu kayak sepeda motornya sudah ada, bensinnya sudah ada, apa-apanya sudah komplit, hanya kurang starter. Kalau nggak di starter ya nggak bunyi. Nah, starter kesuburan ini mengandung asam humat sulfat. Asam humat sulfat. Nah, ini Pak, ini hanya ada di pupuk namanya Supernasa. Kalau di POC ada, POC Nasa ada, tapi sedikit. Di Power Nutrisi juga ada. Tapi juga lebih sedikit. Yang paling banyak ada di Supernasa atau Supernasa granul. Ya, sehingga kalau diaplikasikan sekarang, maka residu kimia, ini jadi lahan Bapak itu begini kalau dicangkul. Bapak berbudaya kan sejak tahun 65 ya kan, pertama kali dikenalkan oleh Binmas Inmas itu tentang panca usaha tani, itu kan dipakai pupuk macam-macam. Jadi tanah Bapak itu dulunya begini, ya begini. Ketebalan lumpur ini 30 cm Pak. Tapi karena tahun 65 diperkenalkan namanya pupuk urea, maka timbunan pupuk urea itu mengendap di sini. Ya, mengendap. Besok budaya lagi mengendap lagi, karena semua pupuk urea tidak terserap oleh tanaman, ada yang tergerus oleh air, ada yang menguap, tapi ada juga yang mengendap. Nah, mengendapnya ini kalau kedalaman 30 cm
ciri-cirinya adalah ada belut. Pertanyaan saya di lahan Bapak ada belut enggak? Tidak ada. Dan budidayanya berlanjut terus-menerus, Pak. Akhirnya timbunannya itu luar biasa. Akhirnya sekarang terjadi kedalaman lumpur Bapak hanya 5 sampai 10 cm. Nah, kalau 5 sampai 10 meter ini hanya menghasilkan 20 sampai 25 anakan, Pak. Nggak bisa lebih. Tapi kalau dikasih asam humat sulfat, ini terurai, ya, terurai. Dari hanya 10 cm menjadi kedalamannya 20 cm. Besok dipakai lagi menjadi 27 cm. Besok dipakai lagi, mentok, jadi kembali ke lahan alami. Nah, kalau sudah ada belut, sundep itu nggak ada, Pak. Ya, kalau ada belut, sundep itu nggak ada. Kalau tanahnya ini gembur, perakarannya luar biasa. Ini bisa menghasilkan anakan semua karena anakan padi tumbuh karena akar ini menjadi makin lama makin banyak, makin lama makin banyak, makin lama makin banyak. Nah, nanti di sini ada lauk pauknya petani, yaitu belut. Muncul lagi. Sebelum belut, cacing. Nah, selama ini Bapak nemu cacing enggak? Nyatanya juga enggak. Kenapa? Karena tujuan Bapak ini tidak membunuh cacing, tapi membunuh sundep. Padahal sundep ini musuh alaminya adalah belut. Akhirnya karena lahannya ini terlalu keras, belutnya pergi, Pak. Tidak di sawah Bapak, tapi ke sungai. Tetapi si sundep ini nggak ada musuh alaminya. Nah, tujuan petani memberikan foradan adalah membunuh si sundep. Apa daya, sundepnya mati tapi cacingnya juga mati. Padahal cacing ini tugasnya mengurai residu kimia dari pupuk kimia yang tertinggal di lahan atau pestisida. Nah, yang mengurai sudah tidak ada, maka petani bertarung sendiri. Tanahnya nggak gembur, cacingnya nggak ada, belutnya nggak ada, tapi hamanya ada terus. Maka Pak Tani banyak dirugikan oleh kehadiran si hama ini. Ini baru hama sundep, Pak, belum hama wereng. Kalau lahannya 30 cm, berarti tanah ini sudah alami. Nanti akan muncul namanya BVR. BVR ini adalah jamur, namanya Beveria bassiana sp. BVR ini musuh alaminya, tugasnya adalah memakan serangga terbang, yaitu apa? Wereng. Tapi apa daya, BVR ini mati. Diapakan? Disemprot oleh petani pakai pengendali wereng dan tikus. Nah, pengendali tikus, sundep, kleper, keong mas. Nah, semua produk-produk untuk mengendalikan ini diaplikasikan oleh petani. Akhirnya yang mati siapa? BVR-nya. Kenapa? Karena Pak Tani nggak pernah bertanya, tidak pernah meneliti selama ini tikus nyerangnya jam berapa, tinggalnya di mana. Kemudian sundep ini datangnya dari kupu-kupu jam berapa aktifnya, kapan datangnya. Kemudian keong mas. Padahal yang namanya wereng dan sundep itu ada di sekitar kita. Sayangnya musuh alamnya sudah mati. Sehingga Bapak petani harus bertarung sendiri. Melawan apa? Tikus, melawan sundep, melawan keong mas, dan lain sebagainya. Hanya gara-gara hilangnya si BVR ini. Alhamdulillahnya NASA punya BVR. Jadi kalau lahan Bapak ini ketika masih bibit semprot pakai BVR. Sehingga apa? Sundepnya nggak ada. Ya, kemudian werengnya nggak ada. Maka Bapak butuh pestisida tidak? Oh tidak. Akhirnya cacing Bapak ini mampu mengurai residu kimia dari pupuk kimia. Ya, sehingga petani sudah tidak mengeluarkan biaya lagi. Nah, dengan rumpun yang sangat banyak, kemudian asam humat sulfatnya diterapkan dan ini terurai semua, belutnya nanti datang lagi. Belut itu nanti datang sendiri. Cacing nanti datang sendiri. Kemudian burung-burung kontul, belekok itu mulai datang untuk mengatasi apa? Mengatasi keong mas.
Terus kalau tikus, ini ngatasinya gampang sekali. Bapak semprotkan saja namanya Pestona. Karena caranya mengatasi tikus itu caranya hanya ada dua. Yang pertama, Bapak piara ular. Berani nggak? Nggak berani. Yang kedua, Bapak pelihara elang. Punya nggak? Nggak punya. Tetapi kalau Bapak aplikasikan Pestona, kegalengan budaya Bapak, alat penciuman si tikus ini mengira kalau di lahan Bapak ini sudah Bapak tebari atau piara ular. Karena aromanya ini persis ular sanca. Sehingga apa? Tikus sudah nggak ada lagi. Dia akan pergi sendiri, Pak. Nah, ini pun ada di produk NASA. Sekarang, bagaimana cara pakainya? Yang pertama, SPRK atau Super NASA. Super NASA ini tugasnya mengurai lahan, ya, mengurai lahan dari mempersiapkan lahan untuk mengurai residu kimia. Caranya pakai hari ketiga sampai 3 hingga 5 hari sebelum tanam atau ST. Nah, setelah ditanam, maka Bapak pakai POC NASA. Supaya apa? Supaya rumput ini, akar-akar ini menghasilkan batang baru, menghasilkan anakan baru. Jadi tanpa POC NASA anakannya lahannya subur tapi anakannya nggak banyak. Tapi kalau dikasih POC NASA ini untuk nambah anakan. Nah, perlakuan POC NASA ini yang perlu Bapak ketahui. Namanya pupuk cair, ya. Pupuk cair. Pupuk cair harus kena ke mulut tanaman. Harus masuk ke mulut tanaman. Seperti dulang bayi. Biasanya petani kalau menyemprot, itu menyemprotnya di atas daun apa di bawah daun? Ayo, silakan jawab. Petani itu kalau nyemprot di atas daun apa di bawah daun? Yang benar adalah nyemprotnya di bawah daun. Nah, begitu disemprotkan ke bawah daun, maka kenalah mulut tanaman. Jadi seperti ibu ngasih makan anaknya, langsung masuk ke mulut. Tidak diguyurkan di atas. Demikian juga dengan pengendali hama, menyemprotkannya di bawah daun. Nah ini, petani tidak ada yang tahu. Petani kalau nyemprot, ini katakanlah daun, ya. Daun itu bentuknya katakanlah begini, ya. Begini. Petani nyemprotnya dari atas. Itu biar apa? Biar cepat. Padahal atas ini mengandung lilin. Mau dikuasai apapun ya hanya blender, hanya terbuang. Tapi di bagian bawah daun ini mulut tanaman namanya stomata. Pakai NASA kayak apapun kalau nyemprotkan dari atas ya nggak ada hasilnya. Semprotkan dari bawah. Sehingga langsung masuk ke tubuh tanaman dan terjadi asimilasi, maka anakannya banyak. Nah, kira-kira Bapak bisa lihat, petani ngerti nggak stomata? Nggak ngerti. Petani tahu nggak lapisan lilin? Nggak ngerti. Petani tahu nggak asam humat sulfat? Tidak tahu. Petani tahu nggak kapan datangnya suntep? Tidak tahu. Padahal datangnya suntep adalah sore hari. Semua hama ini nyerangnya malam. Nah, kira-kira petani nyemprotnya kapan? Malam, pagi, atau siang? Rata-rata pagi. Pagi sampai siang. Ketika nyemprot pagi, orangnya ada di situ nggak? Tidak. Tikus ada di situ nggak? Tidak. Suntupnya ada di situ? Tidak juga. Kapan datangnya? Malam. Yang diserang di mana? Yang diserang adalah daun bagian bawah. Jadi nyemprot apapun harus dari bawah daun. Selama ini petani hanya nyemprot bagian atas daun. Jadi Bapak sekalian, selama ini berbudidaya memakai produk macam-macam itu ternyata tidak ada dampingan teknis, ya. Sehingga Bapak beli, mereka untung. Bapak beli lagi, mereka untung lagi. Begitu Bapak aplikasikan, keliru. Begitu Bapak gagal panen, mereka hanya menganjurkan tambah dosis. Betul apa betul, Pak? Tambah dosis. Mau tambah dosis karena apapun ini namanya tidak tepat sasaran, tidak tepat guna, tidak tepat aplikasi, tidak tepat waktu. Yang terjadi apa? Boros.
Nah, dengan strategi seperti ini, teknik penyampaian seperti ini, tidak ada petani yang nolak. Semua petani kepingin ya beli. Saya mau beli semuanya. Tolong besok pagi temani saya ke lahan. Nah, cantik kok cantik. Cantik kok cantik. Ya, kembali ke lihat wajah saya. Ups. Nah, ketika presentasi kepada petani, posisi saya adalah berdiri. Posisi saya berdiri. Petani duduk di tikar, saya nggak mau sejajar sama mereka, saya nggak mau. Kenapa? Karena orang ngeyel itu kalau posisinya sejajar, seimbang, ya seimbang begini bisa ngeyel. Tapi kalau posisi kita lebih tinggi nggak bisa ngeyel. Nggak ada orang ngeyel kok begini. Kalau muka ini tengadah, artinya orang itu kagum. Orang kagum tidak bisa ngeyel. Betul betul? Betul kan? Orang kagum tidak bisa ngeyel. Maka ketika saya presentasi kepada petani, saya berdiri. Saya menggunakan jurus namanya public speaking skill. Terus saya ajukan pertanyaan, Bapak Ibu sekalian ada pertanyaan? Meskipun saya nggak tahu saya bisa jawab apa tidak. Tapi saya ajukan aja, siapa yang mau bertanya? Begitu mau bertanya, saya tanya, namanya siapa Pak? Yang penting saya tahu dulu namanya. Saya Bambang. Oke Pak Bambang. Orang yang mau ngeyel selama namanya saya sebut lebih dari 3 kali itu nggak bisa ngeyel. Pak Bambang tadi bertanya ya Pak ya? Iya. Pertanyaan Pak Bambang tadi ini ya? Iya. Karena Pak Bambang sudah mengalaminya ya. Ada 3 kata Bambang yang saya tunjukkan ke dia. Kemudian saya minta tolong audien yang lain untuk menghormati Pak Bambang. Bapak-bapak sekalian, tepuk tangan untuk Pak Bambang karena pertanyaannya luar biasa bagus. Saya sudah berkeliling dari Jawa, Sumatera, belum pernah mendapatkan pertanyaan secanggih Pak Bambang. Padahal pertanyaannya ya itu aja. Petani dari Sabang sampai Merauke, itu pertanyaannya ya itu aja. Hama yang menyerang ke petani itu dari zaman Nabi Ucok belum lahir, itu ya itu aja. Pertanyaan itu enggak hanya itu aja, enggak pernah berubah. Dan semua pertanyaan itu sudah terjawab di buku manual produk. Ya, buku manual produk. Baik itu manual produk kesehatan, baik itu manual produk pertanian, peternakan, perikanan, itu sama. Mau petani perkebunan kayak apapun, itu pertanyaannya sama semua. Yang beda hanya nama orangnya saja. Di sini Sukro, di sana Endro, di sana Woyo, di sini Eko, di situ namanya Tugino. Hanya beda nama orang, tapi kasusnya sama, orangnya sama, ya, bibitnya pun sama, masalahnya sama-sama bokek semua. Jadi sekali kita presentasi ke petani itu mau ke Sabang sampai Merauke sudah bisa. Kenapa? Semuanya sama. Nah, kuncinya adalah kita membaca buku manual produk untuk menemukan ini. Letak stomata dari mana? Ya. Kalau pertanian, letak stomata. Apalkan yang namanya asam humat sulfat, ya kan? Itu apalkan. Kemudian giberellin, sitokin, auksin. Ya, Anda hanya cukup tahu kata kunci asam humat sulfat, ya kan? Asam humat sulfat. Kemudian manfaat hormonik yang mengandung giberellin, sitokin, auksin. Anda hanya apal tok loh, nggak perlu ngerti fungsinya apa. Simple. Simpel sekali. Simpel sekali. Dan kalau saya udah closing misalkan, Bapak sekalian, pupuk ini maaf ya, ini tidak saya jual kecuali Anda memaksa. Misalkan Bapak saya mau keluar, Bapak cangkul gitu, Mas boleh nggak pupuknya ini saya beli, kalau nggak boleh awas. Wah, terpaksa saya ya silakan lah Pak, tapi saya janji, saya dari awal sudah janji saya tidak akan jual. Saya datang sini tidak menawarkan.
Apa daya kalau bapak memaksa, saya nggak bisa apa-apa ini karena bapak jumlahnya banyak, saya sendiri. Ingat ya, orang itu kalau disuruh jangan beli, itu malah beli. Orang itu kalau misalkan ya anda di sini dilarang ngelek, itu Anda malah ngelek kok. Dilarang buang sampah sini aja, Anda malah buang sampah kok. Dilarang pipis, Anda malah pipis di situ kok. Betul apa betul? Jadi otak manusia hobinya ngeyel. Maka sebelum saya eyeli, saya jagani dulu. Saya kesini bukan sales, saya bukan karyawannya NASA, bukan. Tapi saya kesini kepengen balas budi. Karena bapak tanpa disuruh, bapak tanpa saya minta, bapak terus memproduksi tanaman pangan yang bisa dikonsumsi oleh saya dan keluarga saya. Dan saya appreciate sekali dengan bapak yang bapak lakukan. Maka kedatangan saya kesini untuk balas budi. Nah, tetapi Bapak Ibu sekalian, kalau Bapak Ibu sekalian nanti beli satu paket, ya beli satu paket. Nanti Bapak Ibu sekalian boleh saya terapi sedikit. Namanya POC NASA ini, kalau diminum satu tutup, ya POC NASA Pak ya, atau Viterna, ada 2 produk NASA, yaitu POC NASA dan Viterna. POC NASA itu kalau diminum satu tutup, ditambahkan setengah gelas air, itu hasilnya toyong Pak. Jadi bapak nanti punya tiang bendera itu berkibar-kibar itu. Langsung Indonesia Raya, Indonesia tanah airku. Libido bapak akan naik itu. Ingat ya, petani umurnya di atas 45 tahun, betul Pak? Betul? Ayo, bener kan? Petani umurnya sudah di atas 40 tahun, betul Pak? Betul? Ada nggak petani remaja? Nggak ada. Problemnya usia di atas 40 tahun apa? Nggak bisa toyong Pak. Nggak bisa toyong Bu. Bukti kalau POC NASA dan Viterna ini kalau dikonsumsi itu bukan toyong. Kenapa? Karena mampu mengurai residu kimia yang Bapak konsumsi. Bapak tadi pakai racun kan? Ya kan? Ketika budaya Bapak pakai racun. Bapak makan itu pupuk loh ya. Bapak beli pupuk, Bapak berikan ke tanaman. Tanamannya berubah menjadi padi. Padinya Bapak makan. Berarti Bapak makan pupuk itu dalam bentuk lain. Tapi sudah mengandung pestisida, sudah mengandung kimia berbahaya itu. Nyatanya Pak, Bapak sudah nggak bisa toyong lagi. Butuh asam humat sulfat Pak. Butuh asam humat sulfat. Begitu dikonsumsi, Bapak nanti akan terasa anget. Ya, terasa anget. Kemudian Bapak nanti akan bersendawa. Rasanya kok enak sekali gitu. Kemudian ketika nanti Bapak pulang dan tidur sebentar, Bapak nanti toyong dan keras sekali Pak. Ingat ya Bapak sekalian, yang namanya pria, isi kepalanya 80% isi otaknya berisi seks. Isi kepala pria 80%-nya berisi seks. Dan konsumsi POC NASA maupun Viterna sehari satu tutup itu mampu mengembalikan vitalitas lagi. Dan ini poin penting, kenapa? Karena pupuk lain nggak ada, merek lain nggak ada yang berani minum. Dan Anda praktekkan ini Pak, saya minum Pak, supaya nanti saya pulang ke rumah itu istri minta terus. Kenapa? Saya perkasa sekali, saya menjadi seperti remaja lagi, saya seperti umur 27 tahun lagi Pak. Lah mereka nanti akan minta, lah kalau untuk istri apa? Jangan sampai saya nanti minat, istri saya nanti malah tidur lebih. Karena begini, petani itu makin stres. Kenapa? Dia sudah bercocok tanam capek. Begitu malam mau menggalui istrinya malah tidur sama anaknya. Betul apa betul? Ibu-ibu halo? Lebih suka mana? Tidur sama suami atau istri? Lebih suka mana? Tidur sama suami atau anak? Semuanya jawab anak. Betul apa betul? Kenapa? Karena Anda tidak pernah mengerti tentang kebutuhan tubuh Anda sendiri, nggak mengerti. Coba deh Anda ibu-ibu minum POC NASA deh. Meskipun satu tutup untuk seminggu sekali deh. Kemudian ditambahkan dengan Rosvi. Pak, ini ada produk namanya Rosvi. Jadi Bapak minum POC NASA, nanti istrinya minum ini. Jadi kalau Bapak nanti beli satu paket pertanian, nanti bonus Rosvi 1 biji Pak.
satu saset ini efeknya terasa sampai seminggu. Tapi itu hanya untuk meningkatkan libido loh Pak ya. Ya, untuk meningkatkan gairah loh ya. Bukan sampai minta loh ya. Artinya Bapak berupaya untuk membangunkan istri, istri pun mau. Tetapi kalau pakai krisalik beda lagi Pak. Apa itu? Krisalik itu menghasilkan kalau dipakai istri itu malah yang minta Pak. Artinya apa terjadi? Pupuk closing, pertanian closing, ya kan? Produk kesehatannya closing. Jadi kalau saya ketemu petani itu, saya malah paling banyak itu bukan closing pertanian, saya malah paling banyak closing kesehatan dan kecantikan. Kenapa? Karena istri petani juga mau cantik, betul apa betul? Siapa di sini yang berpikiran kalau petani pengen hasil panen? Enggak. Petani itu enggak pengen hasil. Petani itu kepengennya ininya kembali lagi, habis itu baru berpikir hasil budidayanya. Oke. Akan saya lanjutkan lagi. Terus kalau untuk meyakinkan namanya petambak. Petambak itu seorang petambak itu berbudidaya dengan lahan. Lahan dibuka, ya, dibuat kolam, kemudian dikasih air. Setelah dikasih air, kemudian dikasih udang ataupun bandeng, baru kemudian dikasih pakan. Pertanyaannya, sejak kapan bandeng, lele, udang itu makan pelet? Sejak tahun berapa? Apakah betul zaman dahulu sudah ada pelet? Ayo, sejak Nabi Adam, Nabi Nuh, Nabi Musa, Nabi Isa, ya, Nabi Dawud itu, apakah dulu sudah ada pelet? Tidak. Nah, di sini Anda bisa masuk. Pak, saya lihat lahan Bapak ini belum beres. Kenapa? Karena lahan Bapak ini bau. Ya, airnya ini bau sekali. Kalau di luar lahan saja, di luar kolam saja, di luar tambak saja atau di atas tambak saja, itu sudah mengeluarkan bau. Artinya airnya bau sekali, Pak. Itu amoniak semua itu. Itu amoniak semua. Coba, Pak, bau seperti itu, manusia seperti saya saja masuk ke sini, itu sudah pusing, Pak. Otak saya langsung hang. Kenapa? Karena amoniak masuk ke otak. Ini keracunan saya ini. Nah, apalagi yang tinggal di situ. Nah, ada solusinya, Pak. Ikan itu dari dulu sampai sekarang pakannya hanya satu, plankton, gak ada yang lain. Hanya plankton, Pak. Dan plankton itu diciptakan oleh Tuhan, diciptakan oleh Allah, bukan ciptaan manusia. Manusia itu hanya merekayasa. Terus semua ikan itu pakannya plankton semua. Ya, plankton semua. Kecuali binatang ikan yang gede yang memang predator. Ikan predator dicetak untuk supaya populasi ikan yang makan plankton ini tidak begitu banyak. Contohnya hiu. Nah, sekarang kolam budidaya Bapak itu bentuknya seperti ini, Pak. Kondisi realnya seperti ini. Kondisi real lahan Bapak sama persis dengan dunia pertanian. Ya. Bentuknya seperti ini. Tambak itu bentuknya kotak. Diisi air. Ya kan, diisi air. Kemudian dikasih udang. Ini kasih udang. Kemudian kasih pakan, pelet. Apapun mereknya, pelet. Pelet ini mengandung protein 24. Protein. Tapi protein ini tersedia loh ini. Protein tersedia, bukan terserap. Lainnya ada vitamin-vitamin ya, tapi proteinnya 24. Nah, ini produk pakan terbaik di dunia itu 24%. Lainnya bisa yang jelek-jelek ya hanya 10%. Kemudian pelet ini diberikan ke ikan. Pertanyaannya, yang termakan oleh ikan sama yang mengendap banyakan mana? Ayo,
Ternyata yang pelet yang diberikan kepada ikan ini tidak semuanya termakan, tapi mayoritas hanya tersebar di bawah. Bercampur antara pelet dengan kotoran, menghasilkan amonia. Ya. Amonia ini gas terlepas ke atas. Nah, kalau terlepas ke atas, maka ikan dan udang yang ada di sini dia stres. Kudet tidak bisa besar. Kalau tumbuh tidak normal, besar kecilnya tidak seragam. Terus mudah kena jamur karena airnya asam. Nah, solusinya Pak, gampang sekali. Bapak cukup dikasih ini ton. Ya, ton. Ton itu tambah organik Nusantara. Atau Bapak kasih pupuk kandang. Bukan. Ya. Atau kohi, kotoran hewan. Cuman sayangnya kalau untuk lahan 1 hektar Bapak butuh pupuk kandangnya 20 ton. 20 ton pupuk kandang Pak untuk menghasilkan, untuk mengurai residu ini dan menghasilkan plankton. Dari plankton itu ada 2, pitoplankton. Pitoplankton itu warnanya hijau. Kemudian zooplankton. Ini warnanya coklat. Kalau budidaya udang ini ada pitoplankton, ya dua-duanya ini, maka gas amoniaknya tidak ada. Gas amoniak 0, ya, mendekati 0. Dengan tanah ini subur, ya, ada pitoplankton, maka sinar matahari ini bisa masuk ke dasar kolam, menghasilkan lumut atau ganggeng. Nah, ganggeng itulah pitoplankton, maka warnanya hijau. Nah, pitoplankton dimakan oleh zooplankton dalam waktu 2-3 minggu itu berubah menjadi dimakan oleh pitoplankton atau jasa ternik. Nah, zooplankton inilah pakan alami ikan udang. Nah, pelet ini hanya tambahan saja, Pak. Hanya tambahan. Pemberiannya sehari 2-3 kali aja. Tetapi setiap hari setiap menit si ikan udang ini ngemil di bawah ini. Makanya ikan dan udang yang pakai ton atau tambah organik Nusantara itu penggunaan pembalik air itu dilakukan tapi tidak sesering yang lain. Karena apa? Karena di dasar kolam sudah menghasilkan namanya oksigen. Oksigen inilah yang digunakan oleh ikan dan lele ataupun ikan maupun udang untuk bernapas. Sehingga ikan dan udang tidak naik, tidak turun. Naik mengambil udara, turun untuk berdiam. Jadi kalau tidak terbentuknya pitoplankton dan zooplankton, gagal terbentuknya oksigen, maka ikan dan udang akan ngambang ke atas. Naik ke atas. Maka pakan berapapun hanya menjadi tenaga, tidak menjadi daging. Sehingga budidaya Bapak lebih lama, padahal yang namanya budidaya butuh pakan. Padahal kalau pakai ton, Bapak ini hanya pakannya hanya habis separuh, Pak. Hanya habis 50%. Biaya pakan yang separuh itulah keuntungan Bapak. Jadi selama ini Bapak berbudidaya itu Bapak sudah rugi, ya, rugi. Habis panen, habis budidaya kemarin habis berapa Pak? Berapa karung atau berapa sak? Totalnya habis 100 juta. Pak, sebetulnya Bapak itu yang 50 juta ini bisa untuk istri loh, Pak. Ini bisa untuk istri ini. Yang 50 juta ini untuk pelet. Kenapa? Karena sudah ada plankton, zooplankton, pitoplankton dan menghasilkan oksigen. Maka 50 jutanya untuk isi makin seksi lagi loh Pak. Kalau nanti pakai krisalik, pakai morskin itu cantik sekali. Daripada kecantikan istri hanya untuk menjadi amonia. Nah, saya kalau cerita tentang budidaya udang, harus ada Pak Tani, ada petambaknya,
sama nyonya petambak. Nah, kalau petambaknya saja ini ngeyel, tapi kalau nyonya petambak ini bisa diprospek dengan kelebihan 50 jutanya ini. Ya, jadi Pak Tani ini ragilem tuku, tapi Ibu Tani kepengen 50 juta, akhirnya Ibu Tani yang mengeluarkan dana untuk membeli paket ton, Viterna, dan lain sebagainya. Ini untuk masalah tambak. Mau tambak udang kayak, mau tambak bandeng kayak, mau tambak lele kayak, sama. Ya, sama, kasusnya sama. Nah, sekarang kalau untuk peternakan. Ya, peternakan. Namanya peternakan itu, ini ternak, apapun ternaknya. Ternak dipelihara, tambahkan pakan. Sama dengan daging. Nah, konsepnya adalah pakan, 1 kilogram pakan, 1 kilogram pakan, ini harus menghasilkan 1 kilogram daging. Saya sering tanya kepada peternak, Pak, Anda itu ternak ini sudah berapa lama? Oh, sudah 40 hari, Mas. Sudah 2 bulan ya, terlah. 2 bulan. Pakannya ini habis berapa, Pak? Ya, sehari sekilo. Berarti kalau 2 bulan, berarti 60 kilogram. Logikanya ternak Bapak ini menghasilkan 60 kilogram daging. Tapi kok kurus? Kenapa kurus? Ya sama, tanaman hidroponik itu hanya air kok, Mas. Sama. Hidroponik itu kan hanya pemindahan tanaman yang dari darat dimasukkan ke air, itu konsepnya sama, yang penting nutrisinya sama. Saya juga punya hidroponik itu, tapi bayam. Nah, kalau sampai terjadi pengurangan 60 kg pakan tidak menjadi 60 kg daging, artinya peternak itu tombok. Bapak ini ternyata bukan juragan sapi, tapi Bapak menjadi babunya sapi. Babu sapi. Nah. Kenapa? Karena Anda kasih makan, Anda kasih minum nggak jadi duit. Nyatanya 2 bulan kurus terus kok. Nah, artinya pencernaan di ternak Bapak nggak beres, ya. Pencernaan itu di dalam usus besar, usus halus itu ada namanya organ penyerapan, organ serap, ya. Ini penyerapan pakan tidak optimal. Nah, ini dia. Maka dibutuhkan solusi. Solusinya apa? Untuk penyerapannya ini sempurna. Caranya bagaimana? Tambahkan produk yang mengandung asam propionat, asam butirat, kemudian mengandung asam amino. Nah, asam-asam organik ini dibutuhkan untuk menormalkan daya serap. Jadi pakan 1 kg yang terserap 1 kg. Sisanya ampas. Ampasnya bentuknya encer, cair. Nggak ada ampas berongkalan, itu nggak ada. Itu kalau ada berarti pakannya hanya membusuk di perut. Pakan mengalami pembusukan. Contohnya, siapa di antara Anda yang pernah lihat ternak babi? Bau tidak? Bau. Ternyata kenapa? Karena semua pakan yang dimakan oleh si babi itu hanya membusuk di dalam perut. Sehingga kotorannya bau. Tetapi kalau pakan ditambahkan dengan ini, asam propionat, asam butirat, asam amino ini pencernaannya jadi normal, sehingga kotorannya itu hanya menghasilkan ampas. Ampas, dan semua pakan, semua nutrisi itu terserap ke perut si ternak. Sehingga dalam 1 kg pakan bisa menjadi 10 kg daging pada ternak. Nah, wajar Bapak Ibu sekalian, Anda sebagai seorang peternak kok tidak mengetahui hal ini. Kenapa? Karena Anda punya anak tidak disekolahkan ke sini. Anak Anda diajari
baca, tulis, berhitung, tidak diajari ilmu meningkatkan hasil, meningkatkan ekonomi keluarga. Dan wajar lagi jumlah PPL itu dalam luasan satu kecamatan itu hanya ada 2 orang. Lahannya luas sekali, PPL-nya hanya ada 2 orang. Dan PPL-nya ini hanya lulusan SPBMA. Yang mana yang diajarkan adalah teknis membuat kandang, teknis membuat kolam, hanya teknis membuat irigasi. Dan tugasnya sudah diplot untuk promosi urea, urea TSP, KCL, dan bibit. Wow. Jadi ilmu panennya nggak ada. Oke teman-teman, karena saya sudah ngomong selama 30 menit. Ya, ngomong 30 menit tanpa udut itu agak berat ya. Karena saya adalah tutor yang perokok berat. Tapi bagaimana teman-teman? Apa yang saya sampaikan ini ada manfaatnya? Menghasilkan ide baru atau tidak? Dan ini hanya salah satu loh. Ini hanya salah satu jurus. Saya itu masih punya 10 jurus. Ini hanya salah satu. Dan ketika saya presentasi seperti ini, itu saya selalu menggunakan kertas-kertas begini. Di semua tempat saya pasti menggunakan kertas-kertas ini. Dan yang rajin mengkoleksi coretan saya ini ada 2 orang yang rajin mengoleksi coretan-coretan saya ini. Sangat rajin. Bahkan kalau beliau sekarang tahu pun besok pagi ini hilang kok ini. Yang mengkoleksi semua coretan-coretan saya ini adalah Pak Munir dan Pak Abror. Maka beruntung ya, beruntung Anda. Beruntung Anda punya sama Pak Kaisar itu rajin juga tuh. Anda beruntung punya upline yang hobinya ngoleksi coretan upline. Anda beruntung sekali. Punya upline seperti Pak Munir itu Anda beruntung sekali. Anda punya upline seperti Pak Abror itu beruntung sekali. Karena mereka yang ketika saya di awal presentasi pertanian model begini ya mereka lah yang menemani saya, mereka lah yang belajar langsung di lapangan, ketemu kelompok petani model kayak apapun, itu mereka. Sampai saya pernah mau dipukuli orang ya, satu kelompok tani mau mukulin saya, itu saksinya ada, itu Pak Munir sama Pak Sus itu ada di sini, di grup ini ada. Kenapa? Karena orangnya tersinggung. Tersinggungnya kenapa? Karena sawahnya dijual ya, Pak Tani itu punya sawah dijual hanya untuk memberangkatkan anaknya ke Hong Kong. Nah yang kepengen menjual tanah untuk memberangkatkan istrinya ke Hong Kong itu malah menantunya. Dan menantunya itu tersinggung. Karena saya gaya ngomong saya ceplas-ceplos kan. Tapi hebatnya saya ketika saya mau diperlakukan seperti itu, saya itu malah entar Pak ya, Bapak mau mukuli saya boleh kok. Nanti ya setelah acara selesai. Kalau belum selesai nanti Bapak malah dikeroyok orang segini banyak. Karena orang segini banyak kepengen panennya 18 ton semua ini. Kepengen meningkat semua ini. Jangan sampai mereka gagal panen gara-gara Anda ini, gagal meningkat gara-gara Anda. Utang mereka nggak lunas-lunas gara-gara omongan Anda, karena Anda mukuli saya gitu. Yang terjadi apa? Saya malah closing besar-besaran. Dan alhamdulillah setiap kali presentasi itu rata-rata menghasilkan 1 stokis. Karena sekali presentasi minimal ordernya 50 juta. Dan ingat teknisnya adalah posisi Anda harus lebih tinggi dari audiens. Yaitu Anda lebih tinggi. Dan Anda pakai pakaian yang terang. Hindari pakai pakaian gelap. Pakaian terang, terus pakai dasi. Kalau ibu-ibu silahkan pakai blazer. Nggak pakai dasi nggak apa-apa, tapi pakai blazer. Pakaiannya terang, dasinya blazernya gelap. Nggak pakai dasi nggak apa-apa, tapi kalau pria wajib. Kenapa? Karena gara-gara dasi, petani tidak bisa ngeyel. Dan Anda mendadak cerdas. Mendadak Anda cerita tentang asam humat sulfat itu masuk akal. Anda cerita tentang fitoplankton, zooplankton itu mendadak masuk akal. Dan kalau mereka percaya,
Mereka aplikasi keliru pun panennya bagus. Tapi kalau mereka tidak yakin dengan penyampaian Anda, mereka beli pupuk sekarung pun mereka hasilnya nggak bagus. Kenapa? Karena mereka punya image yang tidak baik. Jadi, sales itu meningkatkan mutu produk. Teknisnya, sales ini mampu menaikkan kualitas produk 20 kali lipat. Tapi sales yang amburadul mampu menurunkan kualitas suatu produk. Terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi dan go Crown Diamond. Semangat pagi, semangat pagi, semangat pagi. NASA luar biasa. Anda semuanya pasti bisa. Fight!